yang ada kemarin, yang berhubungan dengan dilema etika. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Ririn, selama ini bagaimana Bu Ririn dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini bedanya. Kalau saya membedakan mana bujukan moral, mana itu dari dilema etika, satu, acuannya bertentangan dengan hukum tidak. Kalau ada yang bertentangan dengan hukum atau norma, maka itu hubungannya dengan bujukan moral. Tetapi kalau dua hal yang harus saya putuskan itu tidak bertentangan dengan hukum dan dua-duanya benar, itu disebut dengan dilema etika. Kalau saya seperti itu. Berarti bisa saya simpulkan itu, kalau yang dilema etika berarti dia itu tidak berhubungan dengan hukum, tapi ketika bujukan moral berarti itu berhubungan dengan hukum. Hukum bisa juga ini seperti bukan hanya hukum yang kenegaraan, bisa juga norma seperti aturan yang diterapkan di sana. Oke, Ririn. Nah, kemudian Bu Ririn, selama ini bagaimana Bu Ririn ini menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Ririn, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ketika saya dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar, tetapi saya putuskan yang mana, seperti itu. Saya lihat urgensinya, lalu kebermanfaatannya, serta mana yang memiliki resiko terendah dan yang paling utama mempunyai manfaat ke banyak orang. Jadi kalau ada dua-duanya benar, tetapi yang satu berdampak ke lebih banyak orang, yang satunya benar tapi hanya berdampak ke sebagian orang, maka saya akan memilih yang berdampak banyak. Oh, ini saya bisa melihat berarti yang nilai sosialnya dari Bu Ririn ini yang lebih dipertimbangkan daripada untuk lebih mementingkan untuk banyak orang. Bu Ririn, kemudian yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ririn lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya kalau di guru penggerak ada langkah-langkah itu banyak ya, tapi 9 langkah itu kan saya tidak hafal. Biasanya saya identifikasi dulu, ini bujukan moral atau dilema. Ketika sudah saya menemukan, oh ternyata ini dilema, saya amati dulu. Saya tanya lebih dalam, konteksnya ini yang mana? Kalau memang itu benar-benar saya bisa menyelesaikan saat itu, maka saya selesaikan saat itu. Tetapi kalau perlu saya konfirmasi ke beberapa orang lain, maka saya harus konfirmasi dulu ke orang lain. Setelah saya konfirmasi, saya tanyakan dulu juga dengan pihak lain. Misal di sini guru senior, saya tanya dulu pertimbangan beliau seperti apa. Ada masalah seperti ini, sudah saya konfirmasi akan masalahnya seperti ini. Tapi tetap saya tanya dulu ya senior, bagaimana masalah seperti ini menurut jenengan seperti apa. Ini saya buat pertimbangan untuk memutuskan suatu keputusan. Yang utama itu kita harus mengidentifikasi dan mengkonfirmasi. Oke. Selanjutnya Bu Ririn, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ririn anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Selama ini ketika saya memutuskan kasus yang berhubungan dengan etika, saya biasanya tidak tergesa-gesa. Saya kalau menghadapi seperti ini, saya tidak bisa langsung memutuskan saat itu harus itu, kecuali misal urgent atau dengan keselamatan nyawa atau lain-lain. Biasanya saya tetap mencari informasi penunjang dulu dari berbagai. Saya konfirmasi dulu seperti ini masalahnya, lalu saya tanya misal orang yang sudah tahu misalnya atau misal ke dinas saya tanya yang
biasanya saya juga tanya ke kepala sekolah senior. Kadang ada masalah itu sama, masalah itu sama. Saya tanya kalau masalah seperti ini bagaimana penjaminan menyelesaikan masalah. Itu juga bisa masukan manusia. Oke. Nah, dari situ baru saya akhirnya memutuskan, oh berarti saya harus bertindak seperti ini. Setelah bertindak saya amati efek dari apa yang saya putuskan. Ternyata dapatnya seperti ini. Oh, berarti saya bisa menyimpulkan apa yang saya lakukan itu misal salah atau kurang tepat atau sudah tepat. Nah, berikutnya ini sebagai pertimbangan saya, sebagai ajar saya berikutnya. Berarti mencari informasi dari terutama orang-orang yang mumpuni di bidangnya, yang sudah berpengalaman juga, seperti itu. Sekarang pilihan kelima, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Amerika? Tantangannya itu jika kita dihadapkan dengan orang yang sudah dekat, misal guru yang sudah sangat dekat seperti keluarga. Nah, itu tantangan tersendiri. Bagaimana saya harus tetap bersikap tegas sesuai norma. Kadang kan kita terlalu dekat dengan rekan guru, padahal saya mungkin apa yang beliau perbuat itu sebenarnya hanya kadang di waktu yang kurang tepat. Nah, seperti itu dilemanya itu kadang kita mengingatkan itu boleh tidak enak, tidak diingatkan itu efeknya seperti ini. Nah, itu jadi saya mengumpulkan energi dan saya mengatur strategi, nanti saya menyampaikannya dengan bahasa yang beliaunya tidak bersinggung sendiri. Memang benar kita harus menjaga hati juga. Ya, gitu. Meskipun orang yang terdekat ketika melakukan kesalahan harus tetap kita beri pengertian. Ya, dengan cara yang halus. Sekarang yang keenam, Bu. Apakah guru ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah guru ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuknya, prosedurnya itu seperti apa? Kalau jadwal itu tidak ada, kan kadang masalah dilema etika ini tidak terjadwal juga datangnya. Kadang datang tiba-tiba begitu. Lalu apakah saya langsung selesaikan di tempat atau ada jadwal khusus? Itu biasanya saya amati dulu. Masalahnya itu apakah harus diselesaikan saat itu juga, ataukah perlu pertimbangan orang lain? Seperti tadi. Jadi kalau misal saat itu bisa saya selesaikan, saat itu juga saya selesaikan. Tetapi seandainya saya merasa saya tidak mampu memutuskan hal tersebut saat itu, saya perlu pertimbangan orang lain yang lebih mumpuni. Maka saya akan tanya ke orang yang lebih mumpuni itu tersebut. Sehingga orang yang saya hadapi, yang punya masalah itu biasanya mohon maaf, mungkin besok saya bisa memberikan jawaban masalah seperti itu. Butuh identifikasi ya, Bu, intinya gitu. Kemudian, Bu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ririn dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Selama ini yang menurut saya sangat membantu itu dukungan dari guru senior. Karena bagaimanapun guru senior itu jauh lebih memahami kondisi real di lembaga. Beliau juga lebih banyak pengalaman ketika berhadapan dengan dilema etika. Kepala sekolah yang senior itu juga sangat membantu. Bagaimana memutuskan jika ada masalah seperti ini, saya seperti ini lah. Nanti sama bisa seperti apa sesuai. Nah, seperti itu akhirnya saya bisa, oh kalau ada masalah seperti ini, Pak ini menyelesaikan dengan seperti ini. Bisa untuk referensi saya. Saya coba dulu. Ternyata kok tidak bisa. Nah baru saya cari yang lain. Yang lain yang bisa mencerahkan ya. Betul. Jadi ada saya seringkali itu ada teman yang sharing, saya ajak, saya mohon petunjuk, saya ajak konsultasi seperti itu deh. Ya, sendiri yang pengalaman seperti itu. Meskipun kadang kita itu juga, saya seperti Bu Ririn kan di atasnya guru senior sebagai kepala sekolah, tapi tetap begitu. Bu Ririn tetap membutuhkan yang namanya masukan
masukan dari guru senior. Pasti itu budaya, karena beliau pasti pengalamannya khususnya lembaga ini seluruhnya, terus karakter orang-orangnya beliau jauh lebih dibandingkan saya yang mungkin harus berdebat. Kemudian Bu Ririn, ketika nanti ya seperti Bu Ririn kan punya guru senior seperti Putri. Seandainya nanti Putri ini pensiun, terus kira-kira nanti siapa yang akan menggantikan perannya Putri? Mungkin kan ada guru senior lain atau mungkin teman-teman yang sudah di sini lama atau seperti apa? Kalau mungkin sebenarnya tidak hanya senior itu dilihat usia, biarpun usianya belum sepuh istilahnya, tapi beliau sangat menguasai di sekolah sini, lalu sangat memahami kondisinya, itu tetap saya minta pertimbangan. Ya, tetap, ya, jadi saya tidak memutuskan sendiri, istilahnya memutuskan dari saat mata terpecah, itu tidak. Bagaimanapun saya tetap saya cari informasi dulu validnya seperti apa, saya buat bernyanyi, harus saya putuskan. Kalau misal Putri pensiun, ya saya cari teman yang lain yang paling lama di sini, yang paling muda. Kalau seandainya tidak ada, ya teman seadanya yang saya percaya itu saya ajak omong. Menurut jenengan bagaimana? Ada seperti ini, menurut jenengan ya seperti itu. Pentingnya kolaborasi gitu. Akhirnya jatuhnya harus menjalin komunikasi dan kolaborasi antar teman. Yang kemudiannya dapat kuncinya itu. Iya, harus menjalin hubungan yang baik antar teman. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan tentang dilema etika itu? Intinya kita harus punya prinsip, kita harus punya keyakinan bahwa aturannya seperti ini yang benar seperti ini. Itu kita harus sudah tekanan di hati kita. Nah, tetapi walaupun di hati kita sudah tekanan ini yang benar, itu misalnya, tapi kita harus bisa menyampaikan ke orang lain dengan cara yang santun, itu kuncinya. Jadi siapapun kalau mungkin kita ketemu dilema etika seperti itu, kan kita sama-sama benar, kita itu benar, orang itu benar. Nah, tetapi bagaimana komunikasi ini nyambung? Maksud saya seperti ini loh, maksud jenengan seperti apa? Maksud saya seperti ini, jadi loh bodoh-bodoh dulu. Berarti ayo yang komunikasi yang utama yang sama, saling menghargai. Kalau saya tangkap dari yang Bu Ririn sampaikan tadi. Oke, seperti itu Bu Ririn. Terima kasih untuk waktunya membantu tugas saya untuk memenuhi tuntutan dari guru penggerak ini. Semoga lancar. Amin. Sehat sampai lulus. Amin. Terima kasih Bu Ririn waktunya. Saya juga ngapunten kalau mungkin dalam menyampaikan kata ataupun ucapan dari saya mungkin kok budaya seperti ini perkataannya atau mungkin karena kurang tepat nggak Bu Ririn. Terima kasih, sukses. Amin, amin. Terima kasih Bu Ririn. Moga Bu Ririn bisa melanjutkan aktivitasnya lagi menjemput anaknya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mau saya ganggu untuk melakukan wawancara sebagai tugas guru penggerak saya. Ya Mem dipanggil. Sekarang saya akan Mem wawancara tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Oke. Ada 8 pertanyaan Mem Diva. Nah, pertanyaan yang pertama di sini adalah selama ini bagaimana Mem Diva ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama-tama ya kita analisis dulu apakah permasalahan ini termasuk ranah hukum atau tidak. Terus kemudian apakah permasalahan ini cukup untuk kita pribadi, tidak perlu ke lain-lain. Di konteksnya kita analisa. Terus akibatnya bagaimana juga kita analisa. Jadi pikirannya nanti panjang ya Mem Diva ya. Oke. Di pos lho. Untuk soal yang kedua Mem Diva,
selama ini bagaimana Memdiva ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi setiap sekolah mesti punya masalah ya. Dari pihak orang tua maunya seperti ini, dari pihak sekolah maunya seperti ini. Jadi kalau bisa ya kita berkomunikasi dengan baik. Jika ada permasalahan dengan segala pihak yang terkait, kemudian kita mengambil keputusan bersama-sama supaya sama-sama enak, tidak ada yang dirugikan. Sekolah tidak dirugikan, anak-anak yang lain tidak dirugikan, guru-guru tidak dirugikan, orang tua juga tidak dirugikan. Jadi bersama-sama mengambil keputusan tidak secara sepihak, ditimbang-timbang gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Berarti lebih untuk keputusan ini tidak merugikan satu orang, dua orang, tapi paling enggak semua keputusan yang diambil itu nanti baik untuk semua orang. Ya, Seperti itu. disepakati bersama. Oh, gini, paham. Atau prosedur seperti apa yang biasa Memdiva lakukan selama ini? Ya, kalau ada permasalahan berarti kita cari tahu ini masalahnya itu apa, terus kemudian kita cari datanya dari berbagai pihak yang terkait, sebenarnya ini masalahnya bagaimana, kemudian baru kita cari solusinya bagaimana. Itu juga perlu mengadakan rapat ya bersama pihak-pihak yang terkait sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan mungkin seperti itu biasanya. Oke, karena tiap sekolah kan punya aturan, terus kemudian juga punya kebijakan sendiri-sendiri. Ya, Memdiva, yang selama ini Memdiva anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, utamanya kan biasanya anak-anak yang tertekan dan lain sebagainya, ya berarti kita harus mencari tahu duduk permasalahannya. Kalau ada permasalahan ini, kemudian kita cari saksi-saksi dari teman-temannya atau dari guru yang melihat, kemudian kita sama guru kelasnya berbicara, menyampaikan bagaimana baiknya si anak ini misalnya supaya tidak bermasalah, apa yang harus kita lakukan. Bisa nanti kita kumpulkan bersama, kita konfirmasi, ya bener lah ini, ya bener lah itu gitu. Jadi kita cari data kebenarannya yang valid, baru nanti kita putuskan bagaimana kelanjutan untuk memberikan keputusan. Oh iya. Masalahnya, penyelesaiannya. Berarti memang benar ya, kita harus mencari yang namanya kebenarannya dulu sebelum kita nanti memutuskan segala sesuatunya.